Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Pada video pembelajaran kali ini, Kakak Rizal akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik semua siapkan dulu ya alat tulisnya. Adapun tujuan yang akan dicapai setelah adik-adik menonton video ini, yaitu adik-adik dapat mengetahui bentuk aljabar dari masalah konseptual. Yang kedua, adik-adik dapat mengetahui bentuk aljabar berdasarkan suku. Dan yang ketiga, adik-adik dapat menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar. Sebelum kita lanjut ke materi, pasti adik-adik pernah mendengar kan apa itu aljabar, koefisien, variabel, dan konstanta. Tetapi adik-adik semua belum tahu apa itu semuanya. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan apa itu maksud dari aljabar, koefisien, variabel, dan konstanta. Pada suatu hari terjadi percakapan antara Pak Adit dan Ibu Hasna di depan toko buah. "Halo Bu Hasna, wah, kelihatannya ibu membeli banyak buah ya." "Iya nih Pak, saya beli 3 apel dan 1 jeruk." "Pak Adit sendiri sedang beli apa?" "Saya hanya membeli 1 apel dan 1 jeruk Bu." Dari percakapan Pak Adit dan Bu Hasna dapat kita tentukan bentuk aljabarnya, yang dimana apel itu kita misalkan dengan X, jeruk itu kita misalkan dengan Y. Pak Adit sama dengan 1 apel plus 1 jeruk. Maka bentuk aljabar dari belanjaan Pak Adit yaitu 1X plus 1Y. Lalu bagaimana bentuk aljabar dari belanjaan Bu Hasna? Nah, seperti yang tadi ya sudah kita misalkan, maka belanjaan dari Bu Hasna yaitu 3 apel plus 1 jeruk. Maka bentuk aljabarnya menjadi 3X plus 1Y. Setelah kita dengar percakapan dari Pak Adit dan Bu Hasna, sekarang mari kita perhatikan percakapan berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Ichwan dan Elis. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Ada Elis. "Kelihatannya kamu sedang membeli banyak buku tulis ya, Lis?" "Iya, Wan. Ini pesanan dari bibi saya juga. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Kamu sendiri beli apa, Wan?" "Saya hanya beli 5 buku, Lis. Buku ini untuk siswa kelas 8 SMP, sama seperti kita." Dari percakapan Elis dan Ichwan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Elis membeli 2 kardus dan 3 buku, dan Ichwan membeli 5 buku. Bisa kita lihat bahwa simbol X dinyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Maka bentuk aljabar dari Elis itu adalah 2X plus 3. Dan bentuk aljabar dari Ichwan adalah 5. Setelah kita lihat bentuk aljabar dari belanjaan Ichwan dan belanjaan Elis, sini simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Simbol X tersebut dapat mewakili sembarang bilangan. Apabila X sama dengan 10, maka 2X plus 3 sama dengan 2 dikali 10 plus 3 sama dengan 23. Dapat kita animasikan seperti di bawah ini, yaitu terdapat 1 kardus yang banyaknya 10 buku, plus terdapat 1 kardus juga dengan banyaknya 10 buku, plus 3 buku. Maka 20 plus 3 yaitu 23 buku. Berapa jumlah buku Elis jika diketahui X sama dengan 25? Nah, dapat kita bahas bahwa X sama dengan 25. Kita maksudkan ke persamaan bentuk aljabar dari Elis yaitu 2X plus 3, maka X-nya diganti 25. 2 dikali 25 plus 3 sama dengan 53. Nah, selanjutnya mari kita lihat bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Bentuk-bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan disebut dengan suku.
Nah, dapat kita lihat bahwa contohnya itu adalah 5x plus 9 sama dengan 14. Yang dimana 5x itu adalah suku, 9 adalah suku juga. Dapat kita kelompokkan bahwa x, 2x, dan 5 disebut suku 1 atau monomial. Sedangkan 5x plus 9 disebut suku 2 atau binomial. Nah, sedangkan 5x plus 9y plus 14 disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang terus susun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial, seperti 9a plus 3ab plus 7b plus 12a min 6ab min 20b. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, kita sudah punya contoh ya, 5x plus 9 sama dengan 14. Nah, dapat kita ketahui bahwa 5 itu adalah koefisien, x adalah variabel, 9 adalah konstanta, dan 14 adalah konstanta juga. Dari unsur-unsur tersebut dapat kita definisikan bahwa koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya adalah angka 5 pada suku 5x. Sedangkan variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Contohnya adalah x pada suku 5x. Nah, sedangkan konstanta merupakan suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu dan tidak terikat oleh variabel. Contohnya itu adalah angka 9 dan angka 14. Nah, di sini kita punya contoh soal. Suatu hari, Kak Fikri berbelanja peralatan sekolah di toko karya. Kak Fikri membeli 5 buku tulis, 3 pensil, dan 1 penghapus. Bagaimanakah bentuk aljabar dari ilustrasi pembelian Kak Fikri tersebut? Dari ilustrasi tersebut dapat kita misalkan bahwa X adalah buku tulis, Y sama dengan pensil, dan Z sama dengan penghapus. Karena Kak Fikri membeli 5 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penghapus, maka persamaan bentuk aljabarnya yaitu 5X plus 3Y plus 2Z. Nah, begitu ya adik-adik tentang materi dari bentuk aljabar. Agar adik-adik lebih paham tentang materi bentuk aljabar, silakan adik-adik mengerjakan soal latihan berikut. Pada hari Senin, Dika pergi ke pasar Dasan Agung. Di sana, Dika membeli 4 buah pisang dan 2 buah mangga. Sesampainya di rumah, Dika memberikan 2 pisang ke adiknya. Kemudian sore hari, Dika kembali ke pasar dan membeli 3 pisang dan 5 mangga. Jadi, ada berapa total buah pisang dan mangga yang Dika punya? Serta buatkan dalam bentuk aljabarnya. Mungkin itu saja ya adik-adik materi bentuk aljabar dari Kakak Rizal. Terima kasih sebelumnya telah menyaksikan video yang kakak buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.